Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di By Podcast, segmen Content Writer. Baik, di segmen Content Writer pertama, kita sudah bahas tentang apa itu Content Writer, kemudian media apa saja yang digunakan biasanya untuk para Content Writer untuk mempublikasikan tulisannya, kemudian tanggung jawab dan skop pekerjaannya, sampai dengan terakhir kita bahas itu adalah skill set apa saja yang dibutuhkan ketika teman-teman yang mungkin di sini sedang meraba-meraba nih karir kedepannya mau jadi apa, kira-kira cocok nggak ya kita jadi content writer. Nah, di sana dibahas skill set apa saja tuh yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin menjadi seorang content writer. Nah, di segmen kedua kali ini berawal dari sebuah pertanyaan. Banyak pertanyaan yang muncul kalau menulis konten yang disukai search engine atau disukai Google itu, kata kuncinya harus banyak disebut ya di dalam artikel. Baik, metode ini dengan menyebutkan banyak kata kunci di dalam artikel sebenarnya adalah salah satu metode yang sangat usang. Dalam artian apa? Ini mungkin metode yang sangat familiar di awal tahun-tahun 2010 ya, kisaran tahun segitulah. Di awal 2010 sampai 2012, di awal saya mengenal istilah content writer atau penulis konten. Jadi memang pada saat itu banyak sekali kita biasanya menyelipkan kata kunci di dalam artikel. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya experience, dan tentunya seiring bertambah pintarnya Google atau search engine, maka metode seperti ini sudah tidak lagi berlaku. Biasanya kalau orang teknik menyebutnya dengan update algoritma terbaru. Jadi memang algoritma terbaru Google itu terus update, sehingga di tren di 2019-2020 lebih mengedepankan konten yang berdasarkan user experience. Jadi metode dengan banyak menyelipkan kata kunci ataupun dengan istilahnya kita kenal namanya keyword stuffing itu sudah usang dan sebaiknya ditinggalkan. Nah, lalu di 2020 ini bagaimana kita menulis konten yang bisa disukai oleh Google ataupun search engine? Pada intinya, Google menyukai konten yang high quality. Pertanyaan selanjutnya muncul, high quality itu seperti apa? High quality itu konten yang kita nyebutnya dengan konsep eatable. Eatable. Jadi ada 3 konsep atau ada 3 tips bagaimana membuat konten yang high quality. Dan kita biasa sebut dengan eatable. Yang pertama adalah expertise. Jadi, menulis konten yang high quality seperti kita bertindak sebagai seorang expert. Kita menyajikan tulisan kita, menyajikan informasi yang kita tulis bagaikan seorang expert di bidangnya. Contoh, misalkan kita mendapatkan klien yang bergerak di bidang kesehatan, maka menulislah konten sesuai dengan expertise-nya di bidang masing-masing. Dalam artian gini, misalkan kita nulis dengan niche kesehatan, maka tulislah informasi yang sekomprehensif mungkin, selengkap mungkin, sevalid mungkin, sehingga pembaca kita merasa, oh, informasi ini sangat valid dan sangat membantu. Khusus untuk bidang kesehatan, biasanya proofreading itu, jadi sebelum publish ada proses namanya proofreading, itu diserahkan kepada tenaga medis profesional seperti dokter dan sebagainya macamnya. Itu khusus untuk niche kesehatan. Jadi kita sebagai seorang content writer bukan berarti tidak bisa menulis tentang kesehatan, bukan. Tapi kita tetap bisa menulis informasi yang komprehensif, informasi yang valid, informasi yang detail. Dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari riset kita, baik itu dari jurnal, biasanya saya dari jurnal sih, kebanyakan dari jurnal, kemudian ataupun dari website-website otoritatif,
dan juga bisa hasil dari wawancara kita dengan tenaga medis. Nah, ketika kita menulis berdasarkan hasil riset yang lengkap, hasil riset yang komprehensif, maka informasi yang kita sajikan ke publik, informasi yang kita sajikan kepada pembaca tentunya akan terlihat sangat lengkap dan komprehensif. Dan disinilah makna dari expertise. Menulislah seperti expert. Itu contoh ketika kita mendapatkan klien atau job yang niche-nya adalah kesehatan. Misalkan kita dapat job dengan niche yang lain, misalkan niche yang lebih umum lah, traveling. Kalau kita lihat di search engine di Google, misalkan wisata di Bogor, itu kan biasanya menunjukkan 10 tempat wisata menarik di Bogor dan sebagainya macamnya. Itu biasanya banyak sekali angka. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan high quality content dengan banyaknya konten yang tersebar di internet? Nah, kita cari sedikit diferensiasinya ataupun pembedanya. Misalkan kalau di website lain yang menyajikan hanyalah list, dalam artikan daftar tempat-tempat wisata, kita coba lebih lengkap lagi. Misalkan cara mendatanginya gimana, cara transportasi ke sananya seperti apa, naik umum seperti apa, naik mobil pribadi seperti apa, tiketnya seperti apa, ataupun bahkan kita buat itinerary-nya. Jadi informasi yang semakin lengkap, informasi yang semakin komprehensif akan lebih disukai oleh search engine, dan juga pembaca akan lebih notice tulisan kita ketika memang kita menjajikan informasi yang lebih lengkap. Itu yang pertama, yaitu expertise. Kemudian konsep yang kedua, tips yang kedua adalah kemudian A. A-nya ini adalah autoritatif. Tadi autoritatif sempat disinggung. Bahwasanya kita bisa research tulisan, sebelum kita menulis kita bisa research dari berbagai website-website autoritatif. Nah, maksud autoritatif di sini adalah kita membuat tulisan harus relate sama media yang bakal menjadi media publikasi tulisan kita. Contohnya gini, kalau kita nulis tentang kesehatan, tapi kita publishnya di website traveling, tentu nggak nyambung. Bener dong, nggak nyambung dong. Sah-sah saja, bisa saja. Mungkin bisa juga kita optimize, tapi pertanyaannya dari segi autoritatif, kira-kira pembaca lebih trust mana? Tulisan artikel tentang kesehatan yang dipublish di website kesehatan atau artikel kesehatan yang dipublish di website traveling ataupun website gado-gado? Tentunya lebih autoritatif, lebih dipercaya artikel kesehatan yang dipublish di website kesehatan. Jadi itulah makna autoritatif. Jadi kita menulis konten itu disesuaikan dengan medianya, dengan websitenya. Makanya ini masuk ke teknis ya sebenarnya, dalam artikan apa? Kalau kita mau menulis, sebelum kita mulai menulis, kita biasanya ada tahap research dan juga mengenali target market, termasuk media apa yang akan digunakan. Jadi teman-teman yang nantinya ingin jadi content writer atau teman-teman yang mungkin sedang menjalani nih profesi barunya sebagai seorang content writer, tanya ke kliennya ataupun tanya ke pemberi pekerjaannya, ini akan dipublish di website apa, seperti itu. Dan tentunya tulisannya harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir adalah T. Dibacanya it kayaknya. T ini adalah trustworthy. Jadi trustworthy ini adalah berkaitan dengan kapabilitas dan juga kepercayaan. Ada hubungannya dengan autoritatif. Jadi simple lagi nih. Trustworthy ini sangat erat kaitannya dengan isi di halaman lain dalam suatu website. Contoh, kita mempublish tulisan kita di dalam satu website klinik misalkan. Nah, website klinik otomatis di dalamnya adalah banyak artikel-artikel tentang kesehatan. Tapi berkaitan dengan trustworthy ini, kalau autoritatif, betul tadi autoritatif ini sudah autoritatif. Kita publish artikel kesehatan di website klinik, website kesehatan. Nah, berkaitan dengan trustworthy ini tidak cukup sampai di sana. Tapi kita harus juga memastikan beberapa elemen dan halaman lain terisi dengan jelas, seperti kontak yang jelas,
Namanya kontak yang jelas, misalkan klinik, alamatnya di mana, dokternya siapa, kemudian juga penanggung jawab kliniknya siapa, sampai penanggung jawab kontennya itu siapa. Makanya kalau di beberapa website yang bahas tentang kesehatan ya, yang terkenal, di bawahnya biasanya ada tulisan dimoderasi oleh dokter siapa, kayak gitu. Jadi memang di niche kesehatan ini agak tricky dan perlu penyiasatan khusus karena berkaitan dengan keselamatan manusia, kayak gitu. Nah, balik lagi ke trustworthy ini, yang perlu kita perhatikan adalah elemen-elemen di halaman lain. Contoh tadi misalkan kontaknya, terisi dengan baik nggak halaman kontaknya. Kemudian ada juga disclaimer-nya, ada juga FAQ-nya. Semua halaman-halaman penunjang itu harus terisi dengan baik. Itu, dan kalau kita belajar nanti bikin website dari awal, ketiga halaman itu tadi ya, FAQ, about us, kontak, disclaimer, itu sebenarnya ada halaman-halaman wajib yang harus kita install sebelum halaman-halaman lainnya. Jadi trustworthy ini ada hubungannya dengan website developer, tidak serta-merta tanggung jawab dari seorang content writer, tapi juga kita harus berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan website developer. Kita hanya ingin memastikan bahwasanya halaman-halaman standar, halaman-halaman dasar seperti FAQ, about us, kontak, disclaimer itu sudah terisi dengan baik. Agar apa? Agar pembaca mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ketika ternyata yang dia baca adalah konten yang berkualitas, dari website yang tepat, dan juga dari penyedia informasi yang valid. Baik itu secara badan usaha maupun secara izin praktek kalau untuk dokter dan lain sebagainya. Ya, itulah kurang lebih ya bagaimana cara membuat konten high quality yang disukai Google. Sudah tidak zamannya kita keyword stuffing, nanam keyword di mana-mana, itu hanya akan membuat sakit mata pembaca. Kalau saya bacanya sakit kalau ngeliat tulisan-tulisan kayak gitu. Jadi pada intinya adalah sajikan informasi untuk human, untuk manusia, untuk orang. Jangan sajikan informasi untuk robot. Tetap tulis yang sebaik mungkin, informasi yang selengkap mungkin. Kalau perlu kita tunjang dengan infografis, video, gambar, dan lain sebagainya macamnya, itu akan sangat enak dilihat dan sangat enak dibaca. Kurang lebih seperti itu teman-teman di segmen kedua kali ini terkait dengan 3 tips bagaimana menulis konten yang high quality. Baik, segmen selanjutnya kita akan banyak bahas lagi tentang content writing, copywriting, dan all about content. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terakhir, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, saya sudah membuat akun Instagram khusus yang akan sharing tentang content writing maupun copywriting. Di sana kita juga nanti akan ada job opportunity, kemudian juga ada exercise, dan tips-tips content writing dan juga copywriting lainnya berdasarkan pengalaman dan juga praktisi. Jadi bukan coach-coachan, bukan master-masteran, tapi berdasarkan ilmu praktik di lapangan. Jadi kurang lebihnya itu, jangan lupa follow Instagramnya di @con10.specialist. Dibacanya content.specialist. Di Instagram nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman semua. Terakhir, salam GGMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.